konsep dasar psikologi umum. Bagian yang pertama yaitu pengertian psikologi umum. Yang dimaksud dengan psikologi umum adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia serta proses mental secara umum tanpa membatasi kelompok tertentu. Psikologi umum berfokus pada bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Psikologi dibagi atas psikologi umum, psikologi kriminal, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, dan psikologi organisasi. Berikut adalah subjek psikologi umum. Apa sih subjek psikologi umum itu? Yang dimaksud dengan subjek psikologi umum adalah individu manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Studi ini mencakup aspek kognitif, yaitu berpikir dan mengingat, emosional, yaitu perasaan, dan perilaku, yaitu tindakan. Tujuan kita mempelajari psikologi umum itu dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu memahami perilaku manusia, yaitu menjelaskan bagaimana manusia berpikir, bertindak, dan bereaksi terhadap berbagai situasi. Yang kedua yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pikiran dan tindakan, misalnya bagaimana lingkungan, pengalaman, dan genetika memengaruhi perilaku seseorang. Yang ketiga yaitu memprediksi dan mengendalikan perilaku, yaitu memahami psikologi membantu kita memprediksi reaksi seseorang dalam mengontrol respon dalam situasi tertentu seperti dalam pekerjaan atau pendidikan. Berikut adalah penginderaan dan pengenalan. Indera manusia dibagi menjadi 5 bagian utama, yaitu yang dikenal sebagai panca indera. Berikut adalah kelima indera tersebut beserta fungsinya. Yang pertama adalah indera penglihatan atau mata, untuk menerima rangsangan cahaya dan warna untuk membentuk persepsi visual. Contohnya, melihat warna-warni pelangi setelah hujan. Yang kedua yaitu indera pendengaran atau telinga, berfungsi menerima gelombang suara dan membantu dalam keseimbangan tubuh. Contohnya, mendengar suara musik atau percakapan teman. Yang ketiga yaitu indera penciuman atau hidung, berfungsi mendeteksi bau atau aroma dari lingkungan. Contohnya mencium aroma kopi yang baru diseduh. Yang keempat adalah indera peraba atau kulit, berfungsi menerima rangsangan berupa tekanan, suhu, dan tekstur. Contohnya merasakan panas saat menyentuh cangkir berisi teh panas. Yang kelima yaitu indera pengecap atau lidah, berfungsi mengenali rasa seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami. Contohnya merasakan rasa manis saat makan coklat. Yang berikut adalah pengertian tanggapan. Tanggapan adalah reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan yang diterima oleh panca indera, baik dalam bentuk pikiran, perasaan, atau tindakan. Tanggapan bisa bersifat sadar atau disengaja maupun tidak sadar atau refleks. Adalah ingatan. Ingatan adalah kemampuan otak untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengambil kembali informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Ingatan berperan penting dalam belajar, berpikir, dan beradaptasi dalam lingkungan. Berikut adalah pikiran. Pikiran adalah proses mental yang melibatkan pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan imajinasi. Pikiran memungkinkan seseorang untuk menginterpretasikan informasi, membuat rencana, dan beradaptasi dengan lingkungan. Dalam perhatian, apa itu perhatian? Yang dimaksud dengan perhatian adalah proses kognitif yang memungkinkan seseorang untuk fokus pada suatu rangsangan tertentu sambil mengabaikan rangsangan lainnya. Dari pikiran yaitu yang pertama adalah berpikir kritis atau menganalisis dan mengevaluasi informasi sebelum mengambil keputusan. Yang kedua yaitu memecahkan masalah, yaitu mencari solusi atau suatu tantangan
atau hambatan. Yang ketiga yaitu berimajinasi, yaitu membayangkan hal-hal yang belum terjadi atau menciptakan ide baru. Yang keempat yaitu membuat keputusan, yaitu memilih di antara beberapa opsi berdasarkan pertimbangan logis atau emosional. Dalam yang topik berikut yaitu intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan seseorang dalam berpikir, memahami, belajar, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan. Intelijensi mencakup keterampilan berpikir logis, kreativitas, serta kemampuan sosial dalam emosional. Menurut Howard Gardner, ada 8 jenis intelijensi utama, yaitu yang pertama intelijensi linguistik atau bahasa, yaitu kemampuan dalam membaca, menulis, berbicara, dan memahami bahasa. Contohnya, seorang penulis yang mampu menyusun cerita menarik atau seorang orator yang pandai berbicara di depan umum. Yang kedua yaitu intelijensi logis matematis, yaitu kemampuan berpikir logis, menganalisis pola, dan memecahkan masalah matematis. Contohnya seorang ilmuwan yang menemukan teori baru atau seorang akuntan yang cermat menghitung laporan keuangan. Yang ketiga yaitu intelijensi visual spasial, yaitu kemampuan memahami bentuk, ruang, dan gambar. Contohnya seorang arsitek yang biasa membayangkan desain bangunan sebelum membangunnya. Yang keempat yaitu intelijensi kinestetik atau fisik atau motorik, yaitu kemampuan mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi tangan mata dengan baik. Contohnya seorang atlet yang mahir dalam olahraga atau seorang penari yang bisa menampilkan gerakan indah. Yang kelima yaitu intelijensi musikal, kemampuan mengenali nada, ritme, dan suara dengan baik, yaitu contoh seorang musisi yang dapat menciptakan lagu dengan harmoni yang indah. Pelajari intelijensi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi, yaitu yang pertama faktor genetik, yaitu intelijensi bisa diwarisi dari orang tua. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, yaitu pendidikan, nutrisi, dan pengalaman hidup mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Yang ketiga yaitu faktor sosial atau interaksi dengan orang lain dapat meningkatkan intelijensi interpersonal. Dan yang keempat yaitu faktor emosional, yaitu kemampuan mengelola stres dan emosi berpengaruh terhadap kinerja otak. Kita masuk dalam materi yang kedua yaitu emosi. Ini kita akan bahas pengertian dari emosi. Emosi adalah reaksi kompleks yang melibatkan aspek fisiologis, psikologis, dan perilaku sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau situasi. Emosi bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti perasaan bahagia, sedih, marah, takut, dan terkejut. Emosi membantu manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan, membangun hubungan sosial, serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan. Berikut emosi dasar manusia. Menurut psikolog Paul Ekman, terdapat 6 emosi dasar yang bersifat universal, yaitu yang pertama, bahagia yang ditandai dengan perasaan senang, puas, dan kepuasan batin. Contohnya, merasa bahagia saat mendapat kabar baik dari keluarga. Yang kedua yaitu sedih, ditunjukkan dengan perasaan kehilangan, kecewa, atau putus asa. Contohnya menangis saat berpisah dengan teman dekat yang pindah ke luar kota. Yang ketiga adalah marah, respon terhadap ketidakadilan, frustrasi, atau ancaman. Contohnya kesal saat dimarahi tanpa alasan yang jelas. Yang keempat yaitu takut, reaksi terhadap ancaman atau bahaya. Contohnya merasa takut saat berada di tempat gelap sendirian. Yang kelima yaitu terkejut, yaitu respon spontan terhadap sesuatu yang tidak terduga. Contohnya kaget saat tiba-tiba mendapat hadiah dari teman. Yang keenam yaitu jijik,
bereaksi terhadap sesuatu yang dianggap menjijikan atau tidak menyenangkan. Contohnya, mual saat mencium bau busuk dari makanan basi. Adalah proses terjadinya emosi. Emosi tidak muncul begitu saja, tetapi emosi melalui proses yang melibatkan beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu memicu emosi atau stimulus. Suatu peristiwa atau situasi memicu respon emosional, contohnya mendapat pujian dari atasan. Yang kedua yaitu penilaian kognitif atau kognitif apresial, yaitu otak menilai dan menginterpretasikan peristiwa tersebut berdasarkan pengalaman dan persepsi. Contohnya, menganggap pujian sebagai bentuk apresiasi yang tulus. Berikut faktor yang mempengaruhi emosi. Emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologis dibagi menjadi dua, yaitu hormon dan neurotransmitter, yaitu hormon seperti dopamin atau bahagia, serotonin atau stabilitas emosi, dan kortisol atau stres yang mempengaruhi suasana hati. Yang kedua yaitu struktur otak, yaitu bagian otak seperti amigdala dan korteks prefrontal memainkan peran dalam mengontrol emosi. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis, dibagi menjadi dua, yaitu faktor kepribadian, yaitu orang dengan kepribadiannya ekstrovert cenderung lebih ekspresif dalam menunjukkan emosinya, sedangkan introvert lebih tertutup. Yang kedua yaitu pola pikir, yaitu cara seseorang memandang suatu situasi dapat mempengaruhi reaksinya terhadap emosi. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial dan budaya, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor keluarga, yaitu pendidikan dan pola asuh mempengaruhi cara seseorang mengelola emosinya. Yang kedua yaitu norma sosial. Beberapa budaya mendorong untuk mengekspresikan emosi secara terbuka, sementara budaya lain cenderung menahan ekspresi emosi. Yang berikut adalah manajemen emosi. Manajemen emosi adalah kemampuan untuk mengontrol dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Kemampuan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan mental dan hubungan sosial. Yang pertama yaitu strategi manajemen emosi. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu mengenali emosi yang dirasakan, yaitu sadarilah emosi yang sedang muncul dan penyebabnya. Contohnya, jika merasa marah, tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya marah. Yang kedua yaitu mengontrol reaksi emosi, jangan bereaksi secara impulsif terhadap suatu emosi. Contohnya, alih-alih membentak orang saat kesal, tarik nafas dalam-dalam dan hitung sampai 10 menit. Yang ketiga yaitu menerapkan teknik relasi, yaitu teknik seperti meditasi, olahraga, atau mendengarkan musik dapat membantu meredakan stres. Yang berikut adalah mengembangkan kecerdasan emosional, yaitu memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan bijak. Yang berikut adalah mengalihkan perhatian, merupakan aktivitas lain yang lebih positif saat emosi negatif muncul. Berikut adalah berbicara dengan orang terpercaya, yaitu mengungkapkan perasaan kepada orang lain yang membantu meredakan tekanan emosional. Contohnya, curhat kepada sahabat saat merasa cemas atau marah. Yang berikut adalah menggunakan humor untuk mengurangi ketegangan, yaitu tertawa dapat membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembahasan materi, yaitu psikologi umum dan emosi memiliki peran penting dalam memahami diri sendiri dan orang lain. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan tentang konsep dasar psikologi umum dan emosi. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru serta manfaat dalam kehidupan sehari-hari
Sekian dan terima kasih.